Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Indonesia tumbang dari Malaysia 1-2 di laga perdana grup B Piala AFF U23 2023. Hasil ini imbas dari konflik pelatih asing dengan timnas terkait pemanggilan sejumlah pemain. Kekalahan Indonesia dari Malaysia pada laga perdana Piala AFF U23 2023 semakin membuat panas situasi di tim nasional U23. Indonesia tumbang imbas dari beberapa pemain kunci yang tidak dilepas oleh klub yang menaunginya, khususnya klub yang dilatih oleh pelatih asing. Hal ini sempat disinggung oleh manajer timnas U23 Sumarji. Pria yang juga merupakan ketua badan tim nasional itu kecewa saat mengetahui masih ada klub yang enggan melepas pemainnya dan menuding para pelatih asing yang memimpin klub itu tidak mendukung program tim nasional. Saya sangat kecewa tidak hadirnya dua pemain dengan alasan, berbagai macam alasan. Pertama, Persija Jakarta. Yang kedua, PSM Makassar. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional hanya dipanggil untuk memperkuat timnas. Itu saja, sama pelatihnya ditahan. Akibat dari polemik ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut turun tangan. Erick menjelaskan dirinya hanya mau membantu klub yang mementingkan tim nasional. Oh iya, nanti saya catat. Ya kan ini ada renovasi stadium oleh pemerintah 1,9 triliun. Di situ ya pemerintah akan juga melihat kesempatan ya klub-klub mengelola lapangan stadium seperti di Persita. Seperti yang ada di Bandung. Ya nanti saya catat ada rekomendasinya. Pak, kalau argumen ini saya bukan yang ngancam ya, tapi ya saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong. Kan pemerintah membangun 1,9 triliun loh. Kalau klub-klub bisa nggak renovasi ratusan miliar? Bisa nggak klub-klub bikin stadium besar? Kan nggak. Berarti artinya ada apa? Saling keseimbangan antara pemerintah dan swasta. Sementara itu PSM Makassar yang menjadi salah satu klub yang tidak bisa melepas pemainnya ke timnas U23 menyebut bahwa pihaknya menghormati pemanggilan pemain ke timnas, namun jadwal kompetisi yang padat, khususnya pada bulan Agustus, membuat klub enggan melepas pemain. Jadi sebenarnya bukan ini tidak mau memberikan. Kami dari PSM itu sangat respect dengan timnas. Tapi pada saat kami menerima panggilan pertama, ada panggilan pengumuman dari PSSI bahwa list pemain pertama itu yang dipanggil timnas, nama pemain kami nggak ada. Tiba-tiba yang kedua ada, dan tiba-tiba diminta untuk gabung dengan timnas. Dan sedangkan jangan disalahkan, kami PSM untuk bulan Agustus ini ada dua tim yang mewakili Indonesia, Bali United dan PSM Makassar. Itu akan bermain 6 kali dalam satu bulan Agustus ini. Situasi ini mengundang komentar banyak pihak termasuk pengamat sepak bola Justinus Laksana. Melalui kanal YouTube-nya, ia menilai jika timnas kehilangan 2-3 pemain harusnya memiliki pengganti yang sepadan. Coach Justin juga mengkritik cara meyakinkan klub dari manajer timnas itu. Polemik pemanggilan pemain timnas ini bukanlah hal yang baru terjadi. Tapi PSSI harus segera duduk bersama dengan klub-klub di Indonesia agar masalah ini bisa segera selesai. Tim Liputan iNews melaporkan.